Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatidzah, bapak hadirin, ngurus beserta jamaah Majlis Ta'lim Masjid Jami' dia Guru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari Selasa ini tanggal 2 Sya'ban 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 16 Maret 2021. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini, saudara-saudara kita yang telah menyediakan segala macam fasilitas sehingga kita bisa ngaji, semuanya tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita di halaman 160. Qala al-muallif hafizahullah, taswirun daqiqun li ghazwati Uhudin. Taswirun daqiq, gambaran yang sangat jelas, yang sangat halus. Halus di sini artinya lengkap gitu. Gambaran yang sangat lengkap terjadinya perang Uhud itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya yang terdapat dalam surat Ali Imran ini. Summa tataba'atil ayatul karimatu fi surati Ali Imran. Kemudian ayat yang mulia melanjutkan gitu. Dalam surat Ali Imran, ayat-ayat Quran, firman-firman Allah melanjutkan pembicaraannya tentang waqiah Uhud. Tusawiru, menggambarkan gitu. Ayat-ayat yang berikut ini menggambarkan waqi'ata Uhud, perang Uhud yang terjadi pada waktu perang Uhud. Ka'annaha ra'yu ain, kena saking jelasnya, seakan-akan perang Uhud yang digambarkan melalui ayat ini terlihat oleh mata gitu. Saking jelasnya seakan-akan terlihat mata. Terlihat mata kita yang baca Al-Quran, walaupun perang Uhud itu terjadinya sejak 1400 tahun yang lalu. Tasawwuru halatal muslimin, Allah menggambarkan hal keadaan kaum muslimin, artinya yang ikut perang Uhud. Wahum yuwallunal adbar, mereka kaum muslimin prajurit, yuwallunal adbar, mereka mundur. Yuwallunal adbar, mundur ke belakang. Mum'inina fil hazimah, kalah. Kalau mundur ke belakang berarti kan kalah. Wal firor, lari, amamal musyrikin, di hadapan orang-orang musyrik tuh yang mereka hadapi. Orang-orang musyrik yang datang dari Mekah, pimpinan Abu Sufyan. Itulah yang digambarkan oleh firman-Nya, istus'iduna wala talwuna ala ahadin war rasulu yad'ukum fi ukhrakum
fa asabakum ghammam bi ghammin likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum wallahu khabirum bima ta'malun. Apa makna tuh? Makna tafsir daripada ayat tersebut. Maknanya iz itu uzkur. Ya. Iz itu zorob. Zorpun lima madha minaz zaman. Ya. Itu muta'alliqun bi fi'lin mahdzuf, takdirnya uzkuru gitu. Orang nahu. Uzkuru, ingatlah engkau wahai kaum muslimin yang diajak ngomong oleh Allah kita ini. Ingatlah engkau kaum muslimin hina kuntum, ketika nenek moyangmu gitulah, ketika nenek moyangmu dulu yang ikut perang Uhud, tas'uduna fil jibal, ketika kamu naik ke atas bukit, maksudnya bukit Uhud. Haribina kena melarikan diri min a'daikum, dari musuh kamu orang musyrik. Kan kalau melarikan diri berarti kan kalah gitu. Wala yaltafitu ahadun li ahadin, saat melarikan diri mundur ke belakang gitu. Itu tidak menoleh, tiap-tiap kamu tidak ada yang nengok, yang menoleh kepada temannya, kena saking takutnya tuh, saking takutnya lari, nggak pakai nengok-nengok, langsung lari. Tidak ada yang memperhatikan satu kepada yang lain. Wa rasulukum Muhammad, sedangkan rasul kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu yunadikum, memanggil-manggil kamu, min waraikum, dari belakang. Yaqulu, kata Nabi, ilayya ibadallah, ilayya ibadallah, ilayya ibadallah. Artinya ilayya ibadallah, lindungilah aku, lindungilah aku. Ya, ya. Karena Nabi Muhammad SAW ini terjepit gitu, lindungilah aku, lindungilah aku. Anak Rasulullah itu, saya Rasulullah. Kenapa Nabi manggil-manggil ini? Karena ada berita tuh yang ditembarluaskan oleh orang munafik untuk melemahkan kaum muslimin kalau Rasulullah sudah meninggal gitu. Kan kaum muslimin jadi kucar kacir. Kata Nabi, ilayya ibadallah, ilayya, saya ini Rasul kamu Muhammad masih ada, lindungi aku. Maksudnya supaya kaum muslimin bersemangat gitu, Rasul masih ada. Jangan percaya desas-desus yang disampaikan oleh orang-orang munafik. Anak Rasulullah. Kemudian kata Nabi, man yukirru alal a'da falahul jannah. Siapa orang yang yukir, jadi ada par, ada kar gitu kalau perang. Kalau par itu melarikan diri karena takut. Kalau kar itu melarikan diri, itu hanya strategi untuk balik kembali, menyekar ya. Maksudnya jangan kamu melarikan diri karena mundur ya. Mundurlah kamu kemudian balik menyerang gitu. Ini strategi perang. Siapa, kata Nabi, siapa yang tetap ya, bersemangat melawan musuh, falahul jannah, maka baginya surga. Wa antum tum'inuna fil firar, ya. Wa antum tum'inuna fil firar, kamu mau melarikan diri, jangan, kata Nabi. Fajazakum ala sani'ikum. Allah, kata Nabi, Allah membalas atas perbuatan kamu sendiri, ya. Ini kan mereka itu melarikan diri karena kalah itu disebabkan kena balasan perbuatan kamu sendiri, ya. Kamu itu tidak mematuhi perintah, ya. Perintah aku, ya, sebagai panglima perang gitu. Jazakumullahu jazakum ala sani'ikum ghamman bisombi ghammin gitu. Allah membalas perbuatan kamu ghamman. Ghamman kan sedih. Bisa babi ghammikum li Rasulillah.
disebabkan karena kamu sendiri yang menyebabkan Rasul kamu ini sedih gitu kan, artinya tidak mentaati perintahku. Mukhalafatikum amrohu, karena kamu tidak mematuhi perintahnya Rasul. Likaila tahzanu ala ma fatakum minal ghanimah, agar supaya kamu jangan sedih harta ghanimah yang telah hilang. Wala ma asabakum minal hazimah, dan janganlah kamu sedih lantaran kamu kalah, ya. Jadi kekalahan ini jangan membuat sedih terus menerus gitu. Ini jadikanlah pelajaran maksudnya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maksudnya Allah Maha mengetahui di sini, Allah ya'lamul mukhlisas shadiqa minal khainil munafiqinya. Nah, yang berkaitan dengan Allah Maha mengetahui, kan Allah secara umum Maha mengetahui. Namun di sini khusus nih, Allah Maha mengetahui siapa hambanya yang perangnya itu semata-mata ikhlas, ya, daripada orang-orang yang ikut perang tetapi hatinya munafik gitu nih. Ini maksudnya itu. Karena banyak orang-orang munafik yang ikut perang Uhud, ya. Nah, itu kan bukan karena Allah, ya, ingin dapat ghanimah dan lain-lain sebagainya. Rawal Hafiz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Ini yang dikatakan at-tafsir bil ma'sur, ya. Jadi ada tafsir dua, ada tafsir bil ra'yi, ada at-tafsir bil ma'sur. Kalau yang tadi itu tafsir bil ra'yi. Kita lanjut dengan tafsir bil ma'sur. Arti bil ma'sur yang menafsirkan hadis Nabi. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud annahu qala, bahwa Abdullah bin Mas'ud berkata, innan nisaa kunna yauma uhudin khalfal muslimin. Sungguhnya perempuan, wanita-wanita, kunna pada waktu perang Uhud, bukan hanya laki-laki, perempuan ikut. Perempuan-perempuan pada waktu perang Uhud berada di belakang tuh, di belakang kaum muslimin, maksudnya pria. Nah, mereka ditugaskan yujhizna merawat atas prajurit yang terluka, ya. Jadi ada yang luka itu di apain tuh, di lukanya itu, ya, dirawat oleh perempuan-perempuan di belakang. Falau halabtu, nah kata Abdullah bin Mas'ud, falau halabtu yauma izin la rajautu an abarra biyamini. Lau halabtu yauma izin la rajautu an abarra biyamini. Abdullah bin Mas'ud melanjutkan kata-katanya, seandainya aku sumpah gitu. Waktu itu waktu perang Uhud. La rajautu an abarra biyamini, niscaya aku akan laksanakan sumpahku. Annahu laisa ahadun minna yuridud dunya, kata Abdullah. Tidak ada seorang pun di antara kita saat perang Uhud itu yang menginginkan dunia. Maksudnya ghanimah, ya. Tidak ada di kalangan kita ini para sahabat ikut perang kecuali inginnya apa itu, ya, inginnya adalah redha Allah, bukan karena dunia, bukan karena ghanimah. Berarti yang ingin ghanimah dan ingin dunia itu orang munafik yang ikut perang. Hatta anzalallah, sehingga Allah Ta'ala turunkan firman-Nya, ya. Jadi Allah turunkan firman-Nya lantaran Abdullah bin Mas'ud mengatakan tadi, tidak ada seorang pun di antara kita yang ikut perang ingin dunia. Allah langsung turunkan firman-Nya. Allah merespon apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kata Allah,
minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Allah tahu gitu, siapa di antara kamu yang ingin dunia dan siapa di antara kamu yang ikut perang ini ingin akhirat. Kalau Abdullah bin Mas'ud kan husnudzon dah semua gitu, semua kita kagak ada yang ingin dunia. Kata Allah, Allah tahu, saya tahu mana yang kamu yang ingin dunia, yang akhirat. Falamma khalafa ashabu Rasulillah. Nah, ya. Maka tatkala khalafa tuh, artinya khalafa tidak mentaati itu sebagian sahabat Rasul tidak mentaati perintah Nabi. Siapa itu mereka yang Rasul tugaskan berada di bukit kecil, ya. Mereka pasukan pemanah, Rasulullah tugaskan memanah, ya. Tiap-tiap orang musyrik yang nyerang dipanah dari atas, sangat strategis, sehingga orang-orang musyrik itu nggak bisa nyerang karena dipanahin. Itu pesannya Rasul, kamu jangan tinggalin bukit ini sampai perang selesai gitu, ya. Jangan ada yang ninggalin, ya. Ini kaum muslimin, teman-teman di bawah sudah menang itu di bawah, dilihat oleh pasukan yang Nabi tugaskan di atas. Mereka yang di atas melihat temannya yang di bawah udah mulai menang. Nah, seandainya kita nggak cepet-cepet turun gitu, nah nanti, nah apa itu? Nanti kehabisan ghanimah. Nah ini kan minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Jadi kira-kira 50 orang yang di atas bukit itu 40 turun. Hanya yang tetap itu 10 orang. Nah ini yang dikatakan Allah, minkum mayuridud dunya wa minkum mayuridul akhirah. Falamma khalafa, ini kata-kata Abdullah bin Mas'ud yang menyaksikan perang Uhud dengan mata kepala gitu. Ketika sebagian sahabat Rasulullah khalafa, tidak mematuhi perintah Rasul, wa asau ma umiru bih, mereka maksiat tidak mentaati apa yang mereka diperintah, yaitu tetap di atas bukit, jangan ada yang turun. Ufrodan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tis'atin minar rijal wa huwa ashiruhum. Ufrodan Nabi fi tis'atin minar rijal wa huwa ashiruhum, ya. Jadi ada 10 nih, 10 yang masih tetap di atas, termasuk Abdullah bin Mas'ud ini. Falamma arhaquhu bin nibal, maka ketika yang masih tetap tuh, ya, masih tetap berada di atas bukit 10 orang. Mereka ini yang semula mereka yang menghujani apa itu panah kepada orang musyrik, akhirnya dia terpanah ini. Qala rahimahullah, fa'alamma arhaquhu bin nibal, ketika mereka itu tidak bisa menjaga diri dari panah-panah nih yang 10 ini, ya. Qala rahimahullah, Qala rahimallahu rajulan raddahum anna. Qala siapa nih, ya? Qala Nabi, kata Nabi, rahimallahu rajulan, semoga gitu, Allah, Nabi bilang semoga Allah merahmati seorang, ya, raddahum anna. Jadi kaum muslimin semuanya itu kalah, termasuk Nabi Muhammad tadi terjepit itu. Apa kata Nabi? Semoga Allah merahmati seorang, ya, yang raddahum anna, yang jagain saya gitu, ya. Karena Nabi kita terjepit. Untung di belakangnya itu ada bukit. Nabi di belakang bukit. Jadi yang depan supaya Nabi nggak terkena panah gitu. Kata Nabi, semoga Allah memberikan rahmat kepada sahabatku yang jagain saya di depan gitu. Sebab kalau nggak ada yang jagain Nabi dari depan, Nabi terkena panah.
Faqama rajulun minal ansar. Ada seorang dari Ansar. Faqatala sa'atan summa qutila. Qatala melawan melawan orang-orang musyrik, jagain Nabi sehingga dia itu mati syahid. Falam yazal yaqulu zalik. Nabi terus menerus mengatakan itu. Apa itu? Semoga Allah memberikan rahmat. Artinya setelah saudaramu ini meninggal ada lagi yang gantiin jagain saya gitu ya. Semoga ya, Allah memberikan rahmat kepada seorang yang jagain saya nih. Tadi kan udah meninggal dunia satu. Hatta kutila sab'atun minhum ya. Sehingga 7 orang ya. Satu persatu meninggal dunia jagain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Panazaru ya. Panazaru, maka kaum muslimin termasuk Nabi Muhammad SAW melihat. Faiza Hamzah, ya, termasuk yang meninggal dunia Hamzah, pamannya Nabi Muhammad SAW, Hamzah bin Abdul Muttalib. Qad bukiru batnuhu. Hamzah ini saat dilihat oleh Rasul dan kaum muslimin, perutnya dirobek. Bukiro dirobek perutnya. Jadi setelah beliau itu meninggal, dimutilasi gitu, dirobek perutnya oleh Hindun ya. Fa'akhazat Hindun. Setelah dirobek perut Hamzah, maka Hindun ngambil kabidahu, hatinya Hamzah. Emang ini Hindun udah nazar-nazar apa nih? Apa itu? Udah kaul ya. Sebab Hamzah inilah yang menyebabkan kematian 4 keluarga Hindun pada waktu perang Badar gitu. Jadi Uhud ini terjadi sesudah 1 tahun perang Badar. Pada waktu perang Badar kaum muslimin menang ya. Nah ini keluarga Hindun ini istrinya Abu Sufyan. Istrinya Abu Sufyan, yang mimpin perang kan Abu Sufyan. Waktu di Badar juga Abu Sufyan. Jadi waktu perang Badar 4 keluarga Hindun dibunuh oleh Hamzah. Jagoan-jagoan itu. Jadi orang perang waktu zaman dulu sebelum berkecamuk perang terlebih dahulu ngadu apa nih ya. Lawan jagoan. Mana jagoan lu? Ayo keluarin ya. Jagoan Nabi Hamzah ya. Dari kaum musyrikin jagoannya diantaranya adalah keluarga Hindun. Bapaknya termasuk saudaranya, pamannya Hindun, semua jagoan-jagoan dikalahin oleh Hamzah, mati. Nah oleh karena itu Hindun ingin balas gitu. Seandainya di kebelakangan hari terjadi perang gitu, siapa yang dapat membunuh Hamzah gitu ya, dia ngadain musabakoh gitu. Ya, apa itu? Sayembara ya. Siapa yang membunuh Hamzah, saya akan kasih hadiah besar gitu. Kalau dia seorang hamba, saya merdekakan gitu ya. Kemudian lanjutnya Hindun, nazarnya nih ya. Kalau Hamzah itu mati, saya akan robek perutnya. Kemudian hatinya saya akan apa? Saya akan makan hatinya tuh ya. Nah, makanya ini pada saat perang Uhud Hamzah terbunuh. Siapa yang membunuh? Wahsy. Siapa itu Wahsy? Hambanya Hindun. Kenapa tuh? Ingin dapat hadiah tadi itu. Siapa yang membunuh saya kasih hadiah. Kalau dia hamba saya merdekakan. Terbunuhnya Hamzah bukan lantaran karena Hamzah kalah, bukan. Hamzah tetap pemberani. Wahsy itu membunuh karena dari jauh. Pakai apa ini? Tombak dari jauh. Itu kan bukan kesatria namanya. Kalau kesatria perang tanding gitu. Ini enggak dari jauh. Terkena Hamzah ya. Akhirnya Hamzah meninggal dunia. Perutnya dirobek oleh Hindun tuh. Fa'akhazat Hindun kabidahu. Hindun langsung
udah habis dirobek oleh ya pesuruh Hindun, robek perutnya gitu. Maka Hindun ngambil itu hati Hamzah, palakatha, diambil itu hati Hamzah. Maksudnya dia ingin melaksanakan nazarnya kan, dia mau saya makan gitu. Falam tastati antakulaha, nggak bisa dia makan hatinya Hamzah, dikembaliin lagi itu hatinya. Wa hazina alaihi Rasul. Nah, saat Rasul ngelihat pamannya seperti itu, ya. Ini udah selesai perang, ya. Kan Nabi Muhammad setelah selesai perang hitung berapa sahabat yang meninggal dunia, kemudian kita kebumikan. Ya. Nabi melihat Hamzah seperti itu membuat Nabi kita sedih, ya. Hazanan syadidan, ya. Sangat sedih. Wa shallatu wa sulliya alaihi yauma idzin sab'ina wa shalla, ya. Nabi menyolatkan pada waktu itu sab'ina salatan, 7, maksudnya 70, ya. Yang meninggal dunia waktu itu 70 sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk siapa itu tadi? Sayyidina Hamzah yang terkenal dengan julukan Sayyidus Syuhada. Nah, itulah gambaran, ya. Gambaran yang terjadi saat kekalahan pada waktu perang Uhud. Ada suatu peristiwa ini, ya, yang baru-baru terjadi, kira-kira 100-200 tahun yang lalu, ini baru, ya. Jadi ada penduduk Madinah gitu yang tinggal di sekitar terjadinya perang Uhud, Bukit Uhud, penduduk Madinah. Lagi macul-macul gitu, macul, ya, macul tanah. Tiba-tiba terkena kaki orang itu, berdarah, itu kakinya berdarah. Akhirnya digali, ya. Ternyata Hamzah itu, ya. Ternyata siapa itu? Kakinya Hamzah. Ini membuktikan apa yang Allah bilang, ya. Apa kata Allah? Janganlah kamu mengira, ada dalam amaran suratul Baqarah, wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu mengira orang-orang yang orang-orang yang kutilu, orang yang korban, orang yang mati syahid saat perang Uhud, jangan kamu kira dia mati, kata Allah. Dia itu hidup di kuburannya. Yurzaqun, Allah Ta'ala kasih rezeki, ya. Jadi jasadnya itu nggak dimakan oleh tanah, ya. Dia itu hidup, itu dibuktikan, ya. Kakinya terkena pacul berdarah gitu. Nah, kalau terkena pacul berdarah kan orangnya apa? Hidup. Masa ya orang mati dipacul kakinya luka berdarah. Baik, dari mana taunya kalau yang kaki yang terluka itu Hamzah, ya? Saat dibersihkan, ya, itu dadanya itu tadi robek. Nah, itu Hamzah, ya. Tadi kan robek. Kemudian, ya, kaum muslimin atau orang-orang mau mengkebumikan lagi, galiin lubang lagi, ya. Mau membenarkan, mengkebumikan kedua kali. Itu tangannya Hamzah itu ada di telapak tangan, ada di tempat dadanya yang terkena tombak gitu. Nah, sebelum kebumikan kembali, ya, orang-orang ingin nyedakepin gitu, ya, karena dengan dulu ini nggak mau tangannya dikerasin, tetap tangannya di sini, mau itu nggak mau, ya. Nah, itu kan membuktikan kalau mereka itu hidup. Allah buktikan kalau mereka itu benar-benar hidup. Tangannya mau digeser gitu, nggak mau itu. Tetap dia itu nutupi lubang yang ada di dada yang tadi ditombak. Nah, setelah itu barulah, ya, pemerintah pada waktu itu
ya, membikin pagar, ya, pagar lokasi syuhada Uhud. Kayaknya sekarang kalau kita mau ziarah ke sana itu nggak bisa langsung bisa masuk, karena ada pagar. Kenapa dipagar? Khawatir nanti kalau ada orang macul-macul lagi gitu nanti terkena ada sahabat yang meninggal dunia dikebumikan di tempat itu 70 orang, ya. Dulu waktu kita ziarah kubur bebas masuk, sekarang udah ada pagar besi. Khawatir itu nanti ada terkena lagi. Baik. Suwarun minal butulatil khariqah. Nah, ya. Ini Allah gambarkan lagi bagaimana itu tadi sahabat-sahabat Nabi yang jagain Nabi sampai meninggal dunia berapa itu tadi? 7, ya. Ada lagi, nah, nanti gambarannya bagaimana cara mereka itu membela Nabi, ya. Minal ladzina sabatu fi ma'rakati Uhud al-asadul mikdam. Nah, di antara sahabat Nabi yang apa itu? Yang sabatu, yang tetap gitu, tetap membela Nabi. Fi ma'rakati Uhud, pada waktu perang Uhud, al-asadu al-mikdam. Nah, ini julukan. Seorang pemberani itu dapat julukan asad. Apa itu? Singa, ya. Al-mikdam, singa yang tidak pernah takut. Kan kalau mikdam itu yang di depan. Biasanya kalau yang orang pengecut itu di belakang katanya. Di antara yang tetap dalam perang Uhud adalah al-asadul mikdam. Siapa itu? Anas bin Nadhr. Ya, siapa Anas bin Nadhr ini? Amu Anas bin Malik, pamannya Anas bin Malik, ya. Jadi paman itu saudara Malik gitu. Anas bin Malik berarti adiknya Malik nih, pamannya Malik pada pamannya Anas. Bagaimana beliau dikatakan prajurit yang gagah berani? Bagaimana beliau itu membela Nabi? Falamma huzimal muslimuna yauma Uhud, tatkala kaum muslimin kalah waktu perang Uhud, asya'an munafiqun an-nabi qad kutil. Orang-orang munafik, ya, apa itu asya', mengopinikan gitu, mengopinikan bahwa Nabi Muhammad udah terbunuh. Maksudnya supaya prajurit itu lemah. Nabi udah ya. Padahal itu nggak benar. Qala Anas bin Nadhr, nih tadi yang dikatakan seorang prajurit yang luar biasa. Nih kata Anas bin Nadhr tatkala mendengar berita kalau Rasulullah udah meninggal, Allahumma, kata Anas bin Nadhr, Allahumma inni a'taziru ilaika mimma sana'a haula ya'nil muslimin wa abra'u ilaika mimma fa'ala haula ya'nil musyrikin. Anas bin Nadhr mengatakan, Allahumma, ya Allah, ini a'taziru ilaik, saya minta maaf. Maksudnya maaf Allah, ya Allah ampunilah gitu, ampunilah saudara-saudara saya tuh, ya, saudara-saudara saya yang telah apa itu tadi, yang telah melanggar ya perintah Nabi Muhammad sehingga kita kalah ini. Ya Allah ampunilah kawan-kawan saya tuh, ya. A'taziru artinya aku minta ampun mimma sana'a haula, dari perbuatan yang dilakukan oleh saudara-saudara saya orang-orang Islam, yaitu tadi tidak mematuhi perintah Nabi sehingga kami kalah. Wa abra'u ilaik, dan aku, kata Anas bin Nadhr, abra'u ilaik, kalau untuk kaum muslimin saya mohon kau maafin. Wa abra'u ilaik, dan aku jauhkan diriku daripada yang dilakukan oleh orang musyrik gitu, ya, yaitu yang tadi yang apa itu, yang mengalahkan kita kaum muslimin. Sambil mengucapkan itu kemudian beliau taqaddama, langsung beliau maju, ya. Maju apa itu?
maju melawan orang musyrik walaupun dia sendirian tuh, nggak takut dia. Syahiran saifahu nahwal a'da, sambil apa itu? Sambil memperlihatkan pedangnya gitu di hadapan musuh-musuh. Falakiyahu Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini namanya Sayyidul Ansar, pemimpin orang Ansar namanya Sa'ad bin Mu'adz. Saat beliau itu maju ke depan sambil mengangkat pedang, dijumpai oleh Sa'ad bin Mu'adz. Panadahu, ini Anas bin Nadar manggil-manggil Sa'ad, ya Sa'ad, ya Sa'ad. Wallahi, kata siapa nih? Kata Anas bin Nadar, ya Sa'ad, ini la ajidu rihal jannah. Tuh, saya sudah mencium aroma surga. Ya. Saya sudah mencium aroma. Jadi kalau yang apa? Yang wangi jangan bau gitu. Aroma surga. Nah, kalau yang busuk mencium bau gitu ya. Kata Nasr bin Nadar kepada Sayyidul Ansar gitu, saya sudah mencium aroma surga. Min duni Uhud. Min duni Uhud artinya di lokasi Uhud ini saya sudah mencium aroma surga. Kan kalau orang meninggal dunia langsung masuk surga gitu. Sumah taraqas sufufa, kemudian beliau ikhtaraqas, masuk tuh ke barisan orang-orang musyrik. Faja'ala yuqatilul musyrikina bi syaja'atin wa basalah. Dia sendirian tuh ya, memerangi orang musyrik dengan keberanian yang luar biasa. Fakutila minhum maktalatan azimah. Pakotala. Ini siapa tadi? Anas bin Nadar ini banyak membunuh orang musyrik sendirian dia tuh. Namun terjadi akhirnya sumakutila. Kemudian beliau sendiri ya mati syahid ya. Korban. Gugur ya, gugur. Beliau itu sendiri akhirnya gugur. Famas salabihil musyrikuna tamsilan syani'an ya. Jasadnya siapa tadi? Anas bin Nadar itu di apa itu ya? Apa itu ya? Badannya itu masalah. Jadi kalau masalah itu dimutilasi ya. Badannya itu dimutilasi oleh orang-orang musyrik. Tamsilan syani'an, dengan mutilasi yang sangat apa? Yang sangat menyeramkan. Sehingga nih saat ditemukan jasadnya itu, lam ya'rifhu ahadun minas sahabah. Setelah selesai perang Uhud, tidak ada yang kenalin ya. Siapa ini tadi? Anas bin Nadar. Karena tadi kan dia telah membunuh orang-orang musyrik sendirian. Sehingga badannya setelah dia meninggal dunia tidak dikenalin oleh sahabat setelah selesai perang ya. Kalau umpamanya badannya udah nggak dikenalin, kira-kira badannya dimutilasi seperti apa itu, udah nggak dikenalin ya. Ini menggambarkan betapa beraninya siapa itu tadi? Anas bin Nadar. Nggak ada yang ngenalin, kecuali kenapa akhirnya dapat dikenalin? Ada saudaranya, saudara perempuan, illa ukhtuhu. Nah, kecuali yang ngenalin adiknya perempuan. Kan tadi katanya perempuan ikut perang juga ya, ngerawatin orang-orang yang terluka. Dari mana adik perempuan itu tahu kalau itu jasadnya siapa? Anas bin Nadar. Dia taunya itu min banani, dari ujung jari. Ya. Jadi adiknya itu ngenalin kalau ini jasad abangnya, dikenalin melalui ujung jari. Nah, orang lain nggak ada yang kena, saking apa itu jasadnya hancur ya. Falam ya'rifu adun nasabah illa ukhtuhu arafathu min banani ya. Banan min ru'usil asabi. Adik perempuan ngenalin itu abangnya karena ngelihat ujung jarinya. Wara'ahul muslimun. Nah,
kaum muslimin yang menyaksikan jasadnya Anas bin Nadir, ditemukan bid'un wa samanuna min ta'natin wa darbatin wa ramyatin bisahmin. Jasadnya itu dipenuhi oleh 87 robekan. Berapa? 87 robekan. Min ta'natin, ada yang robek karena apa itu? Karena kena panah. Ada yang robek karena dipukul. Ada yang robek karena ramyatin bisahmin. Kalau ta'nah diapain? Ditombak. Ya. Jadi ada robekan badannya yang kena tombak, ada robekan badannya karena panah, ada yang juga robek badannya karena dipukul. Jumlahnya itu ada 87 robekan, sehingga badannya nggak dikenalin oleh ya, saudara-saudara sahabat yang lain. Nah itulah ya, betapa beraninya ya, siapa ini nanti dikatakan tadi Anas bin Nadir. Baik, wafi ghazwati Uhud. Nah, ya, pada waktu perang Uhud, durusun wa ibar. Nah, kita bisa ngambil pelajaran-pelajaran agar supaya peristiwa yang menyedihkan ini jangan terjadi pada waktu yang akan datang, maksudnya. Faqad kana nu'as. Nu'as itu ngantuk. Yaghshal mu'minina ba'dal hazimah. Tadi setelah kaum muslimin kalah itu ya, Allah berikan ya pasukan kaum muslimin yang tersisa, Allah buat mereka itu ngantuk ya. Lagi perang ngantuk ya. Lagi perang Allah buat sisanya ini yang masih bertahan apa dalam keadaan ngantuk nu'as ya. Kan aneh ya. Lagi perang bisa ngantuk. Nah, kadang-kadang kita nggak ngapa-ngapain aja nggak ngantuk, kena mikirin ada sesuatu yang kita pikirin membuat kita nggak bisa tidur. Orang di depan musuh bisa ngantuk ya, itu Allah yang membuat. Maksudnya supaya kaum muslimin nggak sedih ya. Cukup sampai di sini menjadi pelajaran ya. Nah, sisa kaum muslimin yang masih tetap bertahan Allah buat ngantuk ya. Yaghshal mu'minin, menutupi ngantuk, rasa ngantuk menutupi kaum mukmin yang tersisa. Ba'dal hazimah, setelah kalah itu ya. Nah, untuk apa hikmahnya Allah kasih ngantuk? Lisakinati wat tuma'nina, agar supaya tenang ya. Tenang, jangan gelisah dengan sebab perang. Sebab perang ini belum berakhir gitulah. Perang belum berakhir ya. Jadi kita masih ada celah-celah untuk melawan gitu ya. Makanya Allah kasih apa? Ngantuk. Hatta yasta'idu nasyatahum ya. Sehingga timbul kembali semangat ya. Nah, ini kan maksudnya tujuannya kaum musyrikin yang udah merasa menang nganggap orang Islam udah kalah gitu ya, udah kalah. Sehingga mereka itu ya semangat orang-orang musyrik udah kendor karena ngelihat kaum muslimin udah kalah. Padahal Allah hanya buat apa? Ngantuk. Setelahnya habis ngantuk, ya bersemangat. Nah, itu tujuannya gitu ya. Allah sengaja buat ngantuk, setelah hilang ngantuk, ya akhirnya kita melawan ya. Dengan sisa-sisa tenaga yang kita miliki melawan mereka, akhirnya menang juga itu di akhir peperangan. Wa fi zalika yaqulullah, dalam hal itu Allah firmankan, summa anzala alaikum mim ba'dil ghammi amanatan. Tuh. Kemudian Allah anzala alaikum, Allah buat kamu mim ba'dil ghammi, setelah kalah tadi Allah buat kamu amanatan nu'as. Amanatan arti tenang ya, tenang dan ngantuk. Yaghsha ta'ifatan minkum, rasa ngantuk ini ya menutupi mereka semua. Al-ayat wa ma'lumun. Nah, seperti kita paham kalau yang namanya ngantuk apa?
Orang ngantuk, orang tidur. Biasa orang ngantuk dan tidur orang yang tidak takut. Kalau orang hatinya nggak tenang, takut, ngantuk nggak? Kagak. Jadi Allah sengaja membuat mereka ngantuk dan tidur bagaikan orang yang tidak ditimpa apa-apa. Untuk ngelabuin gitu, ngelabuin orang-orang musyrikat. Menurut orang musyrik, orang Islam udah kalah nih. Padahal bukan. Untuk ngelabuin mereka. Setelah bangun tidur, rasa ngantuk hilang, timbul semangat. Lakinnahu kana ayatan min indillahi bahira. Namun ngantuk ini merupakan salah satu ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Liwaqiyahum ala kital, agar supaya setelah ngantuknya hilang, tidurnya hilang, maka sisa kaum muslimin ya bisa bersemangat kembali melawan musuh ya. Rawal Bukhari ya, riwayat Bukhari an Anas anna Abu Talhah, bahwa Abu Talhah radhiyallahu anhu qala. Nih Abu Talhah sendiri yang menceritakan pengalamannya dia, rasanya dia ngantuk ya. Kata Abu Talhah, saya di rumah aja jarang ngantuk, kok perang kalah ngantuk gitu ya. Abu Talhah itu sendiri terheran-heran ya. Kata Abu Talhah, ghasyayanan nu'as, kami semuanya ini merasa ngantuk ya. Wa nahnu fi masafina yaumi Uhud, sedangkan kami yang ngantuk itu berada di mana tuh? Di barisan ya, barisan tentara perang Uhud. Faja'ala sayfi yaskutu min yadi, saking ngantuknya pedang yang saya pegang apa itu? Pakai tangan jatuh dari tangan saya tuh, ngantuk. Nah orang musyrik sangkanya orang Islam udah ngelepas pedang, dia udah kalah gitu kan. Mereka itu sudah tidak lagi. Sehingga pedang yang ada di tangan saya jatuh. Wayaskut ya. Ambil, udah habis jatuh kan biasanya orang ngantuk, kalau pedangnya jatuh baru sadar nih. Ambil panggil, jatuh lagi, ambil, jatuh lagi ya. Tuh. Akhudhu wa yaskut wa akhudhu. Nah, itulah gambaran terjadinya perang Uhud. Akhirnya setelah mereka itu hilang ngantuknya, bangun dari tidur bersemangat untuk melawan orang-orang musyrik yang akhirnya kita menjadi menang. Seandainya Allah tidak membuat begitu, kaum muslimin semua pada mati itu. Nah ini yang meninggal dunia hanya berapa? 70. Allahumma sabitna indal liqa. Nah ini doa ya untuk ya semua ya. Allahumma ya Allah berikanlah kami ya kekuatan ya untuk tetap gitu indal liqa saat bertemu dengan musuh ya. Nah itu ya, ini kan sekarang perang juga nih ya, perang, tapi perangnya itu bukan perang pakai senjata itu ya. Ada perang namanya perang apa itu? Perang di udara. Tahu perang di udara? Perang pakai apa? Wansurna alal a'da itu ya. Jadi banyak di antara teman-teman kita yang gugur gitu, yang gugur ya. Di tengah-tengah peperangan, ada juga di antara kita yang tidak tetap gitu, kena kalah ya. Kalahnya ini bukan karena kalah pakai pedang, tapi kalahnya pakai duit sama jabatan. Makanya Allahumma sabbitna indal liqa wansurna alal ada. Nah kemudian karena berhubung waktu yang membatasi kita, durus min ghazwati Uhud, beberapa pelajaran ya yang dapat kita ambil yang sangat berguna dari peristiwa perang Uhud ya. Ila akhirih akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Keadaan kaum munafik yang ada di golongan kita tuh akhirnya gimana? Atau mati atau mereka melarikan diri atau gimana? Munafik yang ikut perang. Baik. Orang-orang yang waktu perang Uhud ya. Waktu perang Uhud yang munafik itu kan, ini kan
akhirnya mereka yang termasuk lari, ya. Mereka yang lari, ya. Itulah yang orang munafik. Kan munafik itu istilahnya ada ular berkepala dua gitu ya, gitu. Akhirnya munafik melarikan diri. Makanya ini nanti pelajaran yang dapat kita ambil dari perang Uhud, ya dia. Untuk mengenali siapa yang munafik, siapa yang sahabat. Nah, itu tadi yang melarikan diri, itulah munafik tuh, ya. Ya, karena mereka mengira, ya, buat apa gitu, ya? Buat apa kita, ya, akhirnya kita menang? Kan orang munafik begitu. Kalau giliran menguntungkan gitu, giliran menguntungkan sama-sama kita. Tapi kalau giliran menurut dia merugikan, buat apa? Akhirnya mereka melarikan diri, ya. Jadi yang tetap berperang itulah yang dikatakan orang mukmin yang hakiki, yang bukan munafiknya. Baik, ya. Ada pengumuman? Ya. Sebelum kita dengerin pengumuman dan bikin takbir tauhid, mari sama-sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah. Allah SWT berikan kita panjang umur, dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah. Allah menangkan kita sama musuh-musuh kita. Allah tetapkan keyakinan kita dan akidah kita ila sampai akhir hayat. Ala hadziniyah Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin